Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, untuk ketua kelas disilahkan pimpin doanya. Terima kasih kepada ketua kelas karena telah memimpin doanya. Selanjutnya, sebelum Ibu absen, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Baik, karena hadir semua, langsung saja. Untuk materi minggu ini kita akan membahas mengenai masa praaksara dan periodisasinya. Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu Ibu akan mengulas materi minggu lalu mengenai keragaman bentuk muka bumi, proses pembentukan dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Kita tahu bahwa bentuk muka bumi itu tidak polos atau mulus seperti bola voli yang bundar mulus seperti itu saja, tapi muka bumi itu memiliki permukaan yang kasar. Yang kasar itu disebut dengan relief. Relief adalah perbedaan vertikal antara bagian yang tertinggi dan bagian yang rendah pada permukaan bumi. Yang termasuk ke dalam relief itu yaitu ada gunung, pegunungan, bukit perbukitan, pematang, lereng, cekungan, dataran tinggi, dan sebagainya. Jadi hari ini Ibu tidak akan membahas materi yang lalu, tapi Ibu akan membahas materi baru mengenai masa praaksara dan periodisasinya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari mengenal masa praaksara dan periodisasinya. Yang pertama yaitu untuk mengetahui, menjelaskan pengertian zaman praaksara atau prasejarah. Yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis perbedaan zaman praaksara dengan zaman sejarah. Dan yang terakhir yaitu untuk menjelaskan periodisasi masa praaksara di Indonesia. Langsung yaitu materi yang pertama, pengertian zaman praaksara. Praaksara terbagi menjadi dua kata, yaitu pra yang artinya sebelum dan aksara yang artinya tulisan. Jadi zaman praaksara adalah masa sebelum mengenal tulisan. Masa aksara disebut juga masa nirleka yang artinya yaitu tidak ada dan leka artinya tulisan. Jadi masa tidak ada tulisan. Lalu sejak kapan masa praaksara dimulai? Masa aksara dimulai sejak manusia berada di muka bumi sampai manusia mengenal tulisan. Lalu bagaimana kehidupan masa praaksara? Kehidupan masa praaksara itu dapat diketahui dari peninggalannya seperti artefak dan juga seperti fosil. Nah, lalu kita masuk ke zaman prasejarah. Zaman prasejarah adalah suatu masa kehidupan manusia yang sudah ada keterangan dalam bentuk tulisan. Selanjutnya kita masuk ke materi periodisasi masa praaksara. Masa aksara dibagi menjadi dua,
berdasarkan secara arkeologis, masa aksara terbagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu pun terbagi menjadi beberapa zaman. Ada zaman batu tua atau yang kita sebut sebagai Paleolitikum, zaman batu tengah, Mesolitikum, dan zaman batu muda Neolitikum. Yang pertama, zaman batu tua atau Paleolitikum. Pada zaman ini manusia masih hidup dengan cara berpindah-pindah tempat atau yang kita sebut dengan nomaden. Lalu alat-alat yang digunakan masih berbentuk batu dan masih sangat kasar atau belum diasah. Nah, alat-alat yang digunakan pada masa zaman batu tua yaitu seperti kapak genggam, kapak perimbas, alat serpih, dan alat-alat yang terbuat dari tulang. Yang kedua yaitu zaman batu tengah atau Mesolitikum. Pada zaman ini tidak begitu berbeda dengan zaman batu tua, karena pada zaman ini manusia masih menggunakan alat-alat yang terbuat dari batu, namun bedanya pada zaman ini alat tersebut sudah diasah agak halus dan hidupnya mulai menetap di suatu tempat. Lalu ciri khas dari zaman batu tengah yaitu adanya sampah dapur atau yang disebut sebagai kejoken modingnya. Kejoken yang artinya dapur dan moding yang artinya sampah. Lalu zaman batu muda atau yang disebut dengan zaman Neolitikum. Pada zaman ini manusia hidup sudah mulai menetap di suatu tempat dan alat-alat yang digunakannya pun sudah terbuat dari batu namun sudah diasah dengan sempurna dan bentuknya pun sudah beragam. Contohnya yaitu alat yang digunakan kapak persegi, kapak lonjong, perhiasan, dan gerabah. Lanjut kita masuk ke zaman logam. Pada zaman logam, tingkat kehidupan manusia pada zaman ini sudah lebih tinggi daripada zaman batu sebelumnya. Sesuai dengan namanya, zaman logam, di sini manusia telah membuat atau telah mampu melebur logam seperti perunggu atau besi dan menjadikannya sebagai alat-alat yang dibutuhkan. Pada zaman logam ini terbagi lagi menjadi dua masa, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Pertama, zaman perunggu, yaitu zaman ketika manusia telah mampu membuat peralatan berbahan perunggu. Contohnya yaitu seperti arca perunggu, bejana perunggu, kapak corong, nekara, perhiasan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu zaman besi, ketika manusia telah mampu melebur besi dan membentuknya menjadi berbagai macam alat untuk mendukung keperluan hidupnya seperti kapak, sabit, dan cangkul. Nah, itu tadi materi yang Ibu jelaskan mengenai masa praaksara dan periodisasinya. Itu tadi materi mengenai masa praaksara dan periodisasinya. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Sepertinya tidak ada. Jadi siapa yang di sini yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Rizka, dipersilahkan menyimpulkan, Rizka. Baik, Bu, materi yang dapat saya simpulkan, masa praaksara prasejarah dimulai sejak adanya manusia di muka bumi sampai manusia mengenal tulisan.
Kehidupan manusia pada masa praaksara dapat diketahui dari peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh manusia yang hidup pada waktu itu. Berdasarkan secara arkeologis, zaman batu dan zaman logam. Terima kasih atas kesimpulannya, Ariska, itu benar sekali. Untuk materi minggu depan kita akan membahas mengenai kehidupan sosial manusia. Jadi sebelum kita masuk ke materi, saya harapkan semuanya membaca materi terlebih dahulu agar yang tidak tahu bisa langsung ditanyakan. Dan waktu pelajaran pun sudah habis. Jadi terima kasih telah mengikuti kelas dengan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.